Menyapa tamu undangan yang telah hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Haji Bambang Susatyo SE MBA selaku Ketua Ikatan Motor Indonesia. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Our beloved Mr. Eugene Chopard as the CEO of Gallant Venture Private Limited. Yang kami hormati Executive Director of Gallant Venture Pte Ltd, Mr. Franz Gunawan, PLT Bupati Bintan, Bapak Tinton Suprapto, Bapak Abdul Wahab, FKPD Provinsi Kepulauan Riau dan FKPD Kabupaten Bintan. Selanjutnya agar acara pada menjadi salah satu tempat di mana international Indonesia akan dijadikan. Di sini juga saya ingin menyapa Bapak, mungkin sibuk ya. Mungkin kami juga tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi. Kami menghormati, ingin menyampaikan bahwa kami, Grup Gallant Venture dan Bintang Resort dan beserta stakeholder kami sangat menyambut hangat terkait rencana dari Ikatan Motor Indonesia ini yang memiliki intensi untuk membangun sirkuit bertaraf internasional di dalam kawasan pariwisata Bintan Resort. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana pembangunan sirkuit bertaraf internasional ini juga merupakan bahagian dari jangka panjang master plan pembangunan kawasan pariwisata Bintan Resort ke depannya. Hal ini tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, serta akan menempatkan Bintan, Kepri, dan Indonesia di peta dunia. Itu adalah Lagoy Bay, di mana di situ infrastrukturnya sudah siap, elektrik, water, dan juga banyak hotel-hotel yang sudah terdiri di situ. Sekarang di dalam Lagoy Bay sudah mempunyai lebih kurang 300 kamar. Tetapi di dalam 2022 ini ada 3 lagi hotel akan membangun. Dan di sini nanti akan membuahkan lebih kurang 1.500 kamar. Jadi ini adalah tempat di mana kita mengidentifikasi tempat ini boleh dijadikan sirkuit setelah nanti dibuat FS-nya ataupun feasibility studies daripada teman-teman daripada Populus. Di dalam Lagoy yang telah saya sampaikan tadi, next slide. Ini adalah visions ataupun wacana yang sudah diperkirakan trek ini boleh dilakukan. Kita sudah mengalokasikan 100 hingga 130 hektar di sini, dan daripada penelaahan daripada Populus ini akan boleh dijadikan 5,2 km racetrack. Okay, next slide. Lokasi kedua yaitu di area yang dinamakan Kepri Bay. Tadi Lagoy Bay, ini Kepri Bay. Ataupun di Kepri Bay itu bersamaan dengan Senggiling. Kalau kita di Bintan pasti tahu di mana itu Senggiling. Kalau kita lihat di dalam circle ini C25 RA22 itu adalah lokasi di atas bukit, di mana dari atas bukit ini kalau dari pihak Populus sudah melihat, mungkin daripada Pak Abu juga, daripada Pemprov sudah melihat, dari sini kalau kita telaah lebih lanjut bisa melihat pantai. Tetapi di depannya yaitu B10 dan B11. Next slide. Oke, B10, B11 dan B17. Next slide. Ini yang kita sudah melakarkan bahwa grup kami daripada Bintan Resort di belakang, kalau di depan itu, kalau kita melihatnya ada ferry terminal.
Di dalam ferry terminal itu akan didatangkan kapal-kapal krus dari seluruh dunia di situ. Kita sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk kapal-kapal krus yang sudah datang ke Bintan, sudah berkomunikasi dengan mereka. Tempat-tempat ini akan menjadi resort-resort ternama di dunia. Kita sudah mengalokasi 8 hingga 10 di depannya. Dan setiap resort itu akan membuat 50 hingga 100 hektar. Dan di belakangnya itu yang kita mengharapkan nanti boleh dijadikan sekit. Ini adalah identification yang kedua. Yang ketiganya dan mungkin yang terakhir. Next slide. Next slide. Ini yang tadi saya sudah terangkan. Next slide. Oke, ini yang terakhir di lokasi 3, yaitu area berdekatan dengan Berakit ataupun bersebelahan dengan Trikora. Ya, di sini juga saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, mempunyai setiap lokasi yang kita mengidentifikasikan di sini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ya, tetapi tidak mengurangi kalau trek itu dijadikan di mana-mana saja di antara 3 ini. Jadi dengan ini saya berharap nanti pihak daripada konsultan boleh melihat ketiga-tiga tempat ini dengan lebih terperinci. Ya, jadi dengan kedapatan ataupun fact finding daripada anda, baru nanti daripada pihak ini dan juga daripada pihak Bintan Resort akan menetapkan location ataupun tempat di mana trek ini dapat dijalankan. Jadi itu serba ringkas. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sirkuit Formula One akan segera dibangun di Kepulauan Riau dan pembangunannya akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Rencana tersebut telah dibahas dalam rapat terbatas, ratas, oleh Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad bersama Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, IMI, Bambang Susatyo dan sejumlah investor. Ratas ini juga membahas berbagai persiapan mengenai rencana groundbreaking pembangunan sirkuit tersebut. Ansar mengatakan bahwa kehadiran sirkuit Formula One ini akan menjadi daya tarik tersendiri dan tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari mata dunia yang akan tertuju kepada Bintan. Kita akan punya nilai jual yang lebih dan otomatis akan berdampak pada perekonomian dan sebagainya, kata Ansar. Bintan Cakrawala Resort, BRC, selaku manajemen kawasan wisata Lantuy bahkan sudah menyiapkan lahan seluas 75.100 hektar untuk pembangunan sirkuit. Sirkuit Formula One di Bintan ini akan dipercantik dengan keindahan alam Bintan karena menawarkan view alam laut yang indah. Insya Allah semuanya lancar, sirkuit ini menjadi salah satu ikon kita. Semua mata akan memandang kita, dan kita harus siap, terang Ansar. Gubernur juga menjelaskan bahwa proyek pembangunan sirkuit internasional ini sudah melalui pengkajian oleh tim Populous, konsultan dari Inggris. Jika tidak ada perubahan, maka proses groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang. Sebelum menggelar acara groundbreaking, pemerintah Provinsi Kepri dan investor dari Kepri akan melakukan rapat final di Jakarta bersama pemerintah pusat. Kita sudah sepakati Bintan ini salah satu unggulannya adalah sport tourism. Nah, selain event-event internasional yang sudah kita miliki, kalau Formula One ini ada. Kita sudah mengalokasikan sekarang ini 75 hektar hingga 100 hektar hanya untuk sirkuitnya dulu. Kalau sarana pendukung itu biasanya akomodasi, tempat makan, itu kita di dalam Bintan Resort memang sudah tersedia ada. Melihat perkembangan otomotif di Indonesia melalui inspirasi Bapak Presiden Jokowi dan melihat perkembangan
berbagai aktivitas di sirkuit Mandalika yang telah memberikan trickle down efek ekonomi ke masyarakat yang sangat luas, dan diikuti rencana pembangunan sirkuit Formula 1 di Bintan, maka saya selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atas nama kita semua secara resmi berkomitmen ingin menabalkan, ingin menganugerahkan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai Bapak Otomotif Indonesia. Saya ulangi lagi, menganugerahkan dari Provinsi Kepri Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sebagai Bapak Otomotif Indonesia. Saya yakin sirkuit Formula 1 ini juga tentu atas restu Bapak Presiden Joko Widodo. Teman-teman semua, pariwisata memang merupakan salah satu sektor unggulan di Kepri. Tahun 2019 yang lalu, kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri ini tembus sampai ke angka 2.897 wisatawan mancanegara. Kita menempati urutan kedua setelah Bali. Bali lebih dari 5 juta. DKI 2,4 juta. Sisanya 4 juta yang lain dari berbagai provinsi yang lain. Maka sesungguhnya Kepri ini merupakan destinasi pariwisata besar yang akan menjadi andalan kita ke depan setelah Bali. Nah, oleh karena itu pemerintah provinsi dan kabupaten kota concern untuk terus mengembangkan destinasi pariwisata di Kepri. Dan masih banyak ribuan pulau di Kepri yang masih kita kembangkan untuk kawasan-kawasan destinasi pariwisata. Karena jumlah pulau di Kepri ini, Pak Ketua, 2.408 pulau. 394 pulau berpenghuni. Jadi provinsi-provinsi kepulauan terbanyak pulaunya itu Kepri. Kepri juga berada pada lintasan strategis. Berada di Pertama, tentu tidak ada yang menyangka jika beliau menginisiasi pembangunan Mandalika dengan investasi yang lumayan besar. Semula banyak orang ragu dengan investasi, dan ternyata di luar dugaan Superbike itu grade-nya di bawah MotoGP yang besok akan digelar 18 sampai 20. Efek pertumbuhan ekonominya dalam seminggu untuk provinsi NTB itu sangat luar biasa, tumbuh 5%. Hotel, restoran, penerbangan penuh semua, sampai dampaknya ke Bali. Dan yang lebih dahsyat lagi, pertandingan atau balap itu, Superbike itu ditonton lebih dari 2 miliar penduduk dunia. Dan hampir di kabupaten pun mampu mendorong ekonomi di wilayah tersebut. Desember lalu saya meresmikan sirkuit di Jambi. Ternyata ekonomi di wilayah sirkuit tumbuh pesat. 2 minggu dipakai latihan dan balap motor, itu warung-warung dadakan, kafe-kafe dadakan, mobil-mobil dari seluruh Sumatera dan sekitarnya Jambi itu penuh memenuhi daripada sirkuit yang ada di Jambi, di Kabupaten Jagung Timur. Itu jauh dari ibu kota, tapi penuh. Akan menjadi ikon baru. Kita sudah punya ikon sirkuit Mandalika yang sudah hampir 2 miliar penduduk dunia nonton dan dipromosikan secara nggak langsung oleh para pembalap. Indonesia indah, Mandalika keren, sirkuitnya mantap.
ini ditonton oleh seluruh dunia. Belum lagi malu media sosial yang mereka punya media sosial masing-masing. Jadi ini promosi dan ternyata melebihi daripada apa yang telah diinvestasikan pemerintah di Mandalika. MotoGP ini diperkirakan kalau normal biasanya 300.000 yang datang. Tapi kemarin presiden sudah membatasi jangan lebih dari 70. Jalan ini Singapura, mudah-mudahan Formula One yang selama ini digelar di Singapura, yang mau tidak mau merogoh kocek yang sangat dalam karena harus menuju jalan toko sehingga nilai triliunan. Kalau dipindah ke Bintan, pasti lebih efisien, lebih murah, dan untungnya lebih banyak barangkali. Dan tujuan utamanya sama, menghibur warga Singapura, menarik masyarakat Malaysia, penggemar otomotif, dan tetap keuntungan karena memegang esensinya adalah pihak Singapura 4 tahun ya untuk Formula One, 7 tahun, maka nilai ekonomisnya tetap kembali ke Singapura. Kita hanya memperoleh keuntungan pajak dan pariwisata. Hotel-hotel kita akan penuh, nama Indonesia akan moncer ke seluruh dunia, terutama nama Bintan atau Lagoy Resort. Tidak kapok datang ke Bintan. Bintan harus memiliki, kalau cuma kamarnya 2.000, Pak Gubernur, ini kurang. Kalau Formula One melihat apa yang ada di Singapura, itu lebih dari 50.000 kamar. Jadi kebutuhan kamarnya masih sangat luas. Ini juga akan membantu Bintan untuk menarik para investor membangun hotel-hotel baru di sini. Kami ini berkomitmen untuk menyiapkan event-event internasional selain Formula One. Ada Formula 2, Formula 3, GT3, endurance, daya tahan lemang endurance, semua bisa kita gelar internasional event di Bintan. Setidaknya minimal harus 4 kali event internasional di Bintan. Selebihnya tentu saja kita event nasional, championship atau pertandingan kejuaraan terbuka yang bisa diikuti oleh pembalap nasional maupun internasional dan lain-lainnya. Juga Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau penandatanganan MOU antara Gallant Venture Private Limited dengan Ikatan Motor Indonesia dalam rangka pembangunan Bintan International Circuit. Beri sambutan yang meriah sekali lagi hadirin. Kami persilahkan. Terima kasih. Kami silakan. Memohon kesediaan kepada Bapak Tinton Suprapto untuk menyampaikan atau share. Jajarannya, partner. Pak, ini seperti mimpi, like dreams come true. Ya, saya nggak bisa sebutkan lagi satu persatu. Saya mendeklarasikan by data. Saya orang tertua di Indonesia ini yang populasinya nomor 4 di dunia, otomotif berada nomor 4, berlaga bermain dengan otomotif. Dari tahun 62 saya sudah ikut balap. They call MotoGP. Disitulah akhirnya ini Pak.
dari plat merah jadi plat hitam. Pak Bamsud, Bapak luar biasa. Membangunkan divisa kita, membangunkan market luar dan luar. Bapaklah satu-satunya pahlawan yang tadi pagi Bapak mencetuskan bahwa Bapak Presiden sebagai Bapak otomotif. Bapak padahal yang mimpinya tadi Bapak pagi. Oh Bapak tadi bisa tanya ini siapa ya? Bapak sendiri tadi yang bilang. Oh Bapak. Tapi Bapak dengan gubernur tadi sudah cium-ciuman. Jadi Bapak, saya menjamin 1,5 tahun karena apa? Tanahnya ini udah mateng. Bapak, yang buka Bapak Presiden itu Mandalika, Bapak tinggal dia lokomotifnya pasang gerbongnya. Ya, gerbongnya itu nendang kiri, nendang kanan. Bapak pintu masuk dari Asia Tenggara. Malaysia sudah berhenti F1, tinggal MotoGP. Singapura karena devisanya itu juga tidak dari otomotif, ya kan? Inilah kesempatan buat Bapak. Setiap tahun yang menyelenggarakan, pasti ada yang kesenggol-senggol, rumah ditutup, toko ditutup, penerbangan juga kacau karena ada Formula 1. Bapak, dulu itu di Thailand nggak ada 3 Formula 1, dan nggak ada sirkuit internasional. Sekarang 3. Korea nggak ada. Start your engine for your nation. Hidupin mesin ini untuk bangsa kamu. Mimpi kita merdeka, nggak ada kita yang bikin merdeka. Ya, betul Pak. Jadi, jika Bapak TNI, ya orang tua saya peta. Ya kan nggak ada peta, nggak ada BKR. Maaf Pak. Jadi udah unek-unek, udah panas nih bicara. Saya ini ketua anak-anak pembela tanah air, perintis kemerdekaan. Saya jelek-jelek udah keluar ini. Yang teken Pak Umar yang jadi Kusuma jadi perintis kemerdekaan, Tinton, rekam. Hidup Pak Tinton. Iya. Jadi kembali lagi Pak, Tuhan marah sama orang sombong. Saya didaulat sama Bapak Ketua ini yang paling top di Indonesia. Bapak Gubernur, Bapak, kita tuh populasi nomor 4 di dunia, rekam. Pemakaian roda 2, roda 4 Indonesia di dunia. Kenapa pada tidur? Nah ini kalau nggak ada orang gila, maaf saya bilang orang gila Pak, iya kan? Iya kan? Maka itu dulu kalau orang-orang kan makanan suka keras-keras ya kan? Ini makanan kerasnya ini. Terima kasih, I say thank you to our partner bahwa Bapak ini menghidupkan. Kita main di kiri, ya kan? Sedang kesan Indonesia kita bangun jiwanya, bangun raga untuk dunia kita. Main di kanan ada Mandalika. Kita berdoa Mandalika sukses pada hari Minggu. Main di tengah Sentul. Kita lagi lidah kita dikeluarkan, datang Pak, ini betul. Kasih kita bangun, be the best in the world, ya. Karena Indonesia itu nomor 1, market nomor 1. Bapak Presiden kemarin ekspor apa segala macam. Ayo, lawan. Nggak ada yang lawan. Nah, tetapi gerbongnya juga ada yang bersih sehat Pak. Saya jamin. Ya Pak, umur saya 77 Pak. Ya Pak. Jangan tanya rumah tangga kalau umur. Tapi kalau nggak berfungsi percuma. Nah itu jenderal yang ngomong jenderal tuh. Mesti ada jumpernya. Jumpernya apa? Jumpernya sirkuit ini. Ya Pak ya. Jadi Pak, saya jamin. Tapi saya boleh minta konsultan saya untuk bicara juga Pak, mendampingi saya. Andrew, please kan. Karena saya ini kalau saya kata tentang domestik Pak, yang pakai propeller. Nah ini yang full jet. Nah, kali itu. Oh, bisa dulu Pak. Oke. Hanya itu aja, barangkali ada yang mau tanya mengenai saya menjaga diri Pak. Saya ada Robert hitungan situ Pak. Orang pertama yang belajar Inggris untuk balapan, berangkat ke Eropa berdua sama namanya Saxono. Saxono itu bapaknya otomotif roda 2. Pulangnya Pak sendirian Pak. Saxono ada di perut pesawat. Di Belanda dia menang. 2 minggu lagi di Czechoslovakia dia meninggal kecelakaan. Jadi apa sekarang? Bapak-bapak lagi yang membangunkan kita semuanya. Ya tadi saya bilang start your engine for the nation, ya Pak. Waktu bisa bikin E1. Kita udah gila Pak, gila kita Bapak. Cuma 3 Formula 1 saya bikin. Nah Bapak ini kesempatan
yang membuktikan bahwa kita bangsa besar, popularitas nomor 4 di dunia, pemakaian nomor 1 untuk otomotif, dan akan menggapai nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tinton Suprapto. Selanjutnya kami informasikan untuk agenda kita.